Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Kita kembali ke Pak Heri dan juga Mas Fitra. Kita ke Pak Heri lagi. Pak Heri, tadi mengutip apa yang disampaikan oleh Mas Fitra, ada windows of opportunity untuk Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Tapi kalau kita berkaca pada GDP per kapita dari negara-negara di Asia Tenggara, kita lihat yang tertinggi adalah Singapura dengan 53.000 US dollar sekian per tahunnya. Dan terendah adalah Myanmar dengan 480 dolar US per kapitanya gitu. Dan Indonesia itu hanya 3.000 sekian, di mana itu hanya 5,6% dari Singapura. Nah, apakah Indonesia dan negara-negara lain siap untuk defeat dengan bertempur dengan Singapura dan negara-negara yang sudah highest? Ya, jadi begini, sesungguhnya potensi daripada ketenagakerjaan kita kalau MRA ini tentunya lebih menguntungkan Indonesia. Pertama dengan jumlah penduduk sekarang ini kan di usia kerja yang begitu banyak yang sampaikan bonus berusaha tadi. Di sisi lain kita kan bersaing dengan negara yang jumlah penduduk kecil, ya kan? Berarti potensi ketenagakerjaan lebih bagus, ya kan? Dengan posisi-posisi ketenagakerjaan kita. Oleh karena itu dengan posisi ketenagakerjaan yang sekarang ini, apabila kita lebih marketkan ke negara-negara ini dengan komposisi yang saat ini, tentunya sangat menguntungkan bagi tenaga Indonesia. Dengan potensi yang kepariwisataan kita sudah bagus, terus kedokteran kita juga bagus, sehingga apabila di-change kepada gaji atau segala kebutuhan daripada di negara setempat atau dikatakan di Singapura. Contoh begini, negara Singapura dengan kurs sekian, Singapura masuk ke Indonesia dengan gaji sekian, dengan level Indonesia kan tentunya dia berpikir ulang. Di sisi lain tenaga kita masuk ke sana kan posisinya dengan yang sampaikan Pak Fitra tadi. Oke, tapi kalau kita mengutip tadi yang Mas Fitra bilang tadi ya, bahwa sebenarnya mungkin jumlah pengangguran bisa lebih besar dari yang tertulis di BPS, tapi kalau dibilang tadi jumlah tenaga kerja kita juga pastinya lebih banyak dengan jumlah penduduk yang jauh lebih banyak. Lapangan pekerjaan di sini juga jauh lebih banyak, tapi akan masuk dari luar nih Mas, Pak, ke sini. Apakah bukannya nanti jadi salah nih pemikirannya? Gini. Jadi yang ibaratkan 8. Jelas 8 itu ibaratkan kan sudah kualifikasi karena kualifikasi jelas. Nah, kualifikasi jelas itu tentunya kan pada saat dia masuk, kan prosesnya kan tidak langsung tenaga kerja itu langsung bekerja kan tidak. Kan ada regulasi kan, ada undang-undang. Domestic regulation tetap dipegang masing-masing negara. Sehingga kalau kualifikasinya tidak sesuai dengan yang tadi tentunya tidak sesuai. Jabatan lain dari atau profesi lain tidak boleh masuk dengan itu. Jadi jelas tadi 8 disampaikan oleh Pak Mas Fred, jadi kan ada nurse, ada arsitektur, ada dokter, ada akuntan, ada surveyor, ada pariwisata, kan itu. Di luar pada itu ya nanti dulu nggak bisa. Jadi memang tidak semudah itu dan itu kan pekerja Indonesia kan nggak serta-merta bekerja, ada sponsornya kan. Ada undang-undang imigrasi ya, ada undang ketenagakerjaan. Nah, kualifikasi itulah yang dipakai. Tetapi yang saat ini adalah posisi-posisi yang contohnya, nurse kan nggak ada posisi. Dengan ini terbuka. Housekeeping, tadinya nggak ada terbuka, tapi kualifikasinya harus samakan. Jadi ada kualifikasi dan juga prosedurnya. Tapi seperti profesi apa aja sih yang bersaing di MEA? Di MEA maksud kami? Ya ini kan ada 8 tadi kan. Ya tentunya kan nurse, akuntan, arsitektur, terus dokter engineering, dokter gigi, dokter umum, satu lagi adalah akuntan. Satu lagi pariwisata. Nah ini sudah benar-benar 8 ini ya. Dan kita memegang berapa yang unggul dari situ? Kita akan bahas nanti. Kita lihat dulu tayangan berikut ini. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA adalah salah satu pilar dari ASEAN Community yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi di antara negara-negara anggota ASEAN dengan cara menciptakan alur perdagangan bebas antar negara dan kemudahan kerjasama ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat ASEAN. Sebagai salah satu implementasi yang dilakukan untuk memfasilitasi perpindahan tenaga kerja terampil dalam MEA, telah disepakati standarisasi kompetensi antar negara anggota dalam bentuk Mutual Recognition Arrangement MRA bagi 8 profesi, yaitu akuntan, insinyur, tenaga survei, arsitek, keperawatan, tenaga medis, termasuk dokter dan perawat gigi, dan sektor pariwisata. Dalam menghadapi implementasi MRA ini, salah satu kuncinya adalah mendorong tenaga kerja Indonesia untuk menyelesaikan kualifikasi profesional yang akan memudahkan proses administrasi melalui sertifikasi. Ketersediaan tenaga kerja Indonesia tahun 2015 pada 8 MRA cukup tinggi, yakni lebih dari 1.600.000 orang, di mana angka tersebut didominasi insinyur sebesar 39% atau 629.450 orang.
Hal ini dapat lebih dimaksimalkan melalui pelatihan dan sertifikasi yang disesuaikan dengan standar kompetensi MRA. Ini merupakan tantangan sekaligus peluang besar bagi Indonesia dalam menyalurkan angkatan kerja Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di negara-negara anggota ASEAN. Baik, ada 8 profesi yang akan bersaing. Kira-kira Indonesia memegang berapa nih Pak yang kuat? Ya semuanya kuat. Semuanya kuat. Jadi kembali lagi kan, kita kan potensi jumlah kelulusan kita dengan kerangka kualifikasinya kita miliki masing-masing profesi tadi, sehingga kita dengan jumlah kebutuhan dengan katakanlah di Singapura berapa yang dibutuhkan, ya kan, kita mampu bersaing di situ. Di sisi yang saya katakan tadi, dia masuk ke Indonesia dengan posisi sekian, nanti kan bargaining tentang gaji, standar segala macam, dan nggak serta-merta langsung bekerja, tidak. Jadi ada prosedur tadi, ada namanya kerangka kayak apa, karena kualifikasi sejauh mana. Ya kan ditetapkan kan itu. Oleh karena itu dia masuk Indonesia pun setelah dia berarti kan pelaku usaha nih kan nggak bisa langsung serta-merta bekerja, nggak boleh, harus ada sponsor, namanya perusahaan atau pemerintah atau yayasan atau apa saja yang meng-hire itu, tetapi mereka boleh datang dulu Indonesia dulu, ya kan, di Indonesia. Oh, saya cocok pamannya di DAI TV umpamanya, dengan jabatan level-level akuntan umpamanya. Nah, jika memang DAI TV meng-hire, ya dia boleh langsung bekerja situ, tetapi perizinnya tetap ada peraturan perizinan. Tetap ada regulasi. Ada regulasi, karena kita juga masuk ke sana juga ada regulasi, nggak langsung merta, kan ada paspor, ada izin tinggal, ada visa kerja, ada visa training, ada visa penelitian. Nah, dari situlah kita nanti kalau memang dia pekerja dan dengan kapasitas yang mereka saya kata akuntan sama yang prosesnya dengan itu, ya tentunya kita beri kemudahan. Itulah kerangka kerjasama kemudahan itu. Jadi itu ya, yang semula tidak ada jadi ada. Dengan kualitas kerangka kualitas yang mereka miliki masing-masing. Baik, coba kita ke Mas Fitra nih. Mas Fitra, tadi sudah dijelaskan bagaimana bahwa dari 8 profesi kita unggul. Unggul ya. Sependapatkah? Iya, kita harus membedakan ya antara white collars dan blue collars. Rata-rata, sepemahaman saya, meskipun data tentunya ada di Pak Heri, white collars kita unggul di mana-mana, ya sangat berkualitas, ya dibandingkan dengan kita bisa compete bukan hanya di level ASEAN, bahkan di level dunia. Tapi kalau kita bicara mengenai yang mana yang paling siap, tentunya sebagaimana yang tadi disampaikan Pak Heri, di sektor pariwisata, tenaga kepariwisataan. Plus ada sebuah natural constraint, natural barriers to entry untuk tenaga kepariwisataan ini. Salah satunya adalah menurut beberapa diskusi saya dengan beberapa pemandu wisata, salah satu hal yang mereka punya tapi tidak dimiliki oleh pemandu wisata asing adalah localities, the sense of nationalism. Ya, dan itu kemudian menjadi barriers to entry, natural barriers to entry untuk yang lain masuk ke tenaga kepariwisataan. Jadi saya merasa sih tidak ada masalah, ya tidak ada masalah. Jadi sebenarnya tidak terlalu menakutkan lah. Ya. Jadi berita baiknya adalah presenter nanti tidak dikompetisikan. Kita harus lebih kompeten sebelum digantikan orang. Menarik sekali ya. Tapi kalau misalkan tadi untuk pasamnya sendiri, sebenarnya kalau kabarnya bahwa misalnya Malaysia sudah membidik UKM, padahal sebenarnya UKM di Indonesia jauh lebih banyak dengan suku kita yang lebih beragam, dengan beragam budaya, bukankah harusnya kita lebih unggul? Maksudnya gimana? Untuk masuk di sektor UKM, katanya Malaysia akan membidik pasar itu. Bukankah harusnya kita lebih unggul untuk sektor itu? Untuk informal sendiri bagaimana kita pelatihannya? Jadi tentunya di informal, baik tenaga kerja informal juga. Kita kan ada namanya sistem pemberdayaan masyarakat. Jadi yang bagi mereka yang tidak memenuhi target, pemerintah dalam ini ketenagakerjaan juga membantu dalam rangka peningkatan dalam rangka untuk entrepreneurship, ya kan? Kalau nanti ini kan dipandu oleh pemerintah sejauh mana nih? Nah, tentunya nanti kalau sudah dia membutuhkan modal, ada namanya sistem KUR, kredit usaha rakyat kecil. Itu sudah difasilitasi pemerintah juga. Dan ini dalam ini ada difasilitasi oleh Menko, dan itu pun akan digelontorkan oleh pemerintah untuk memberi pembantuan bagi rakyat-rakyat kecil, baik nanti korban PHK maupun tenaga kerja TKI kita yang purna maupun yang tenaga kita yang nggak berangkat di sana. Nah, itu diberikan
pelatihan di bidang kewirausahaan. Jadi memang supportnya akan Sudah ya, benar-benar jadi sudah optimal, benar-benar. ya? Jadi pemerintah sudah luar biasa. Ini Pak Presiden menggelontorkan hampir 100 triliun untuk membantu komposisi rakyat kecil itu supaya bangkit. Dengan bangkit demikian tentunya bisa bersaing di segi ekonomi apapun, karena di sektor UKM paling bangkit itulah yang paling bagus. Untuk Mas Fitra sendiri, menurut Mas Fitra UKM kita bagaimana? Apakah bisa bersaing? Iya, kalau kita bicara mengenai data historis, ya selama ini kita telah mengalami beberapa kali periode krisis. Periode krisis terbesar adalah tahun 98. Dan apa yang kemudian membantu kita bangkit dari krisis? UMKM. Kenapa? Karena mereka daya adaptasi sangat kuat, ya kan? Dan mereka, kalau kita bicara kompetisi, mereka yang paling bisa melakukan kompetisi. Sekarang sudah Indonesia ini sudah sangat liberal sebenarnya. Sudah ada retailers di mana-mana, yang foreign retailers sudah ada, kalau bisa sebut nama gitu kan, ada Lawson, ada 7-Eleven di mana-mana gitu. UMKM kita survive atau tidak? Masih survive. Mereka masih menemukan jalannya. Oleh karena saya sepertinya akan sangat positif dan sangat optimis ya untuk ke depannya, untuk bagaimana kita bisa bersaing. Oke, jadi sebenarnya masih ada celah untuk kita, masih terbuka lebar ya. Terbuka. Oleh karena itu bagaimana kita benar-benar memanage negara ini, masyarakat kita ini supaya mendorong menjadi daya saing, baik daya saing diri sendiri maupun daya saing kepada mungkin bukan hanya menyiapkan sumber daya manusia, tapi juga harus merubah pandangan tentang dunia kali ya. Kita akan bahas setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.